Udah terbayang dosa-dosa dia, Allah astagfirullah, udah istighfar terus nih kan. Makanya nggak berani jatuh cinta. Yang membimbing mulu datang-datang. Kalau dari Ustadz Wildan kan udah ketiga kali ya Om. Nah kalau untuk Arnita dan Anggina kan pertama kali gimana rasanya? Saya oper ke Anggi dulu yang pertama. Lebih kedeg-degan sih. Deg-degannya karena apa? Ngeliat kabar. Itu satu, itu juga termasuk ya, nggak bohong kita. Terus juga apa? Mbak Nita pasti juga ekspektasinya tinggi kan ke aku, walaupun tidak sesuai ekspektasi kan. Sesuai kok, sesuai. Maksudnya kayak ada tanggungan gitu. Yang beban dia. Bukan beban, iya. Maksudnya kita kan diamanahin gitu buat bimbing beliau. Aku sebenarnya butuh bimbingan tapi Oh, ya. yang membimbing mulu Gimana sih, datang-datang jadi jemput dong dia Jadi gitu. ke saya tanggung jawabnya. Aku ada buah belimbing. Jadi lebih ke situ sih rasanya. Terus juga excited itu juga pasti kan karena pengalaman baru. Terus ya Dan dapatnya di bulan Ramadan. iya Gitu. gitu. Itu sih kalau Berarti sambil puasa gimana? Berat gak Om sambil puasa? berat sih apalagi waktu hari pertama itu kan ya Mbak. Dari 10 derajat ke 38 derajat. Nah itu langsung Gimana? kerontang tenggorokan ini kering kerontang Siapa yang bisa? sampai mimisan saya Oh. gitu. Lalu lemah emang. Makanya nggak berani jatuh cinta. Intermezzo. Ini netizen perlu tahu nggak ya kira-kira dari aku? Oh gitu. Perlu lah, kan ini YouTube Nita. Oke. Nah, Jadi gimana tadi pertanyaan? Pertanyaan apa Mas lupa? ya itu pertama kali ngerasain umroh. Pertama kali ngerasain umroh itu excitingnya yang pertama karena kan Makanya nginjekin ke apa? Masjidil Haram. jadi kalau Nita tuh tadi benar kata Anggi, Nita ekspektasinya tinggi sekali ke Anggi karena Anggi sama Nita ini ibaratnya apa kemarin Bang? Yang satunya kan Anggi ini kebetulan teman-teman lulusan dari Gontor. Kalau ini dari Jontor. Nggak, kalau Nita kan dari SMA Katolik ya. Jadi bener-bener yang Benas sama Iwal Biar. apa gimana? Benas sama Iwal Biar. Bagaikan sumur dan Bagaikan Langit dan sumur. sumur. Ah Di gitu. sore hari. Oh gitu. Jadi Nita memang sangat ekspektasinya adalah Anggi ini akan bisa bahasa Arab nanti di sana. Dan karena di sana kan Nita nggak bisa bahasa Arab gitu kan. tapi mukanya muka Arab. Arab maklum. Tapi bisa sekarang loh Homsin, Salasin. Nah, bisa sekarang tuh pulang-pulang. Nah, jadi benar-benar ekspektasinya tinggi, apalagi memang tadinya Nita punya goals untuk suatu saat nanti umroh, tapi bersama dengan suami tadinya mikirnya, tapi suaminya lamaan datang ya kan, jadi udah langga jadi bestie yang datang gitu. Di bursa nggak ada. Di bursa nggak ada. Jadi tadi emang niatnya yang membimbing itu adalah suami gitu, karena Nita ngelihat memang di sana juga beberapa kali yang kita ngelihat ada pasangan suami istri yang umroh tuh benar-benar kayak yang romantis sekali, bahkan waktu orang tua Anggi umroh aja itu Nita kayak gimana gitu ngeliat ibu sama ayah, karena ibu itu ngemegang ayah dari belakang gitu, itu kayak sesuatu yang sangat diidam-idamkan sama perempuan gak sih? Gitu. Jadi bener-bener yang ekspektasinya itu tadi tinggi, lalu ada juga terharunya karena ketika kita nemenin mutawib kita untuk ambil mikot di Tanim, itu Nita di Masjid Aisyah ya, di Masjid Aisyah itu sudah mencium wangian yang sama dengan wangian di Ka'bah, yang kain Ka'bah itu. Tapi tadinya Nita nggak tahu kalau itu adalah wangian kain Ka'bah. Mikirnya Jaraknya berapa gitu? jauh. Puluhan kilo. Jauh. Nah, 10 kilo. Nah, Jauh. ya. jadi di situ Nita nyium seolah-olah disambut dengan baik gitu Mas Arhan. Jadi nyium wanginya itu sama dengan wangi kain yang di Ka'bah, tapi di situ Anggi belum nyium. Ketika kita udah pergi ke Masjidil Haram, kita turun dari taksi, tapi belum masuk ke area Ka'bah nih, belum ke area mataf. Itu kita sama-sama nyium yang wanginya. Nita nyium,
Anggi juga nyium, wih wangi lagi gitu. Lalu kita sudah nyampe di area Masjidil Haram, itu belum melihat Ka'bah karena tadi ekspektasi Nita Ka'bah itu adalah besar seperti gunung yang kita bisa lihat dari sisi manapun. Jam-jam towernya sudah kelihatan tapi Ka'bahnya belum. Jadi udah mikirin, aduh ini bisa lihat Ka'bah kan nih? Udah terbayang dosa-dosa dia. Allah astagfirullah, udah istighfar terus nih kan. Akhirnya sampailah kita ke tulisan masuk buka sendal gitu di Masjidil Haram. Sampai ada tulisan area matof gitu, matof get down gitu, naik eskalator ke bawah baru ngeliat, dan kita sama-sama terharu kayak mau menangis gitu ya kayak. Kok tahu bisa nggak ngeliat Ka'bah dari siapa? Dari Anda kan ada yang mendoakan di kita. Ini fitnahnya. Masih ada kok chatnya, ada bukti chatnya ini gitu. Jadi benar-benar highly expectation waktu saat itu, dan yang ngerasanya alhamdulillahnya kalau Nita sendiri 80% ekspektasinya nyampe. Kalau Anggi, Nita 80%. Iya. Tinggi dong berarti. tinggi sekali. Ekspektasi apa nih? Ekspektasi waktu umrahnya itu maksudnya sesuai dengan apa yang dibayangkan ketika nyampe di sana. Iya, aku juga sih. Kalau untuk beribadah gitu-gitunya, iya. 80% sesuai. 20%-nya karena kita kecapean dan penyesuaian cuaca aja. Iya, karena cuaca sih. Cuaca itu. Jadinya kita gini, salahnya adalah ketika cuaca itu panas, kita hantam es krim sama jus yang bikin kita pilek dan batuk. Iya, terus kita juga kurang istirahat. Iya. Terus kita Begadang terus tiap malam. Nah gitu teman-teman, sangat tidak disarankan untuk ihram di Bandara Jeddah. Kalau mau enak lagi sampai Saudi Arabia langsung ke Madinah. Jadi bisa langsung istirahat. Kalau semisal teman-teman ke Makkah dulu, itu sangat disarankan untuk langsung umroh. Gitu sunahnya. Berarti kemarin juga sempat ngalamin dong taraweh di Masjidil Haram. Dengar-dengar berapa lama? 2,5 jam. 2,5 jam itu. kalau Nita sama Anggi kita sempat yang ya ngerasain taraweh. Kita 8 rakaat yang dia langsung rungkat. Langsung rungkat. 1 jam ada. 1 jam lebih. Mereka kan satu jus. Iya, jadi Terawihnya ngabisin satu jus. rakaat 1 jus. Enggak satu Oh, habis ini satu ini. satu lembar. Iya, satu lembar. Maaf. Aduh, newbie ini emang payah nih. Nggak bacanya tuh tumak nina sekali. Iya. Betul. Lanjut. Bacanya nggak kayak yang di Indonesia yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, bukan gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi benar-benar Nyampe ke hati. Dan kita tuh udah seneng ya awalnya ya, terakhir rakaat terakhir ini kan yang rakaat terakhir nih suratnya pendek. Nah, apa nih? Yasin. Aduh, itu langsung nyes di hati kayak Yasin lagi nih, ya Allah gitu. Bener-bener sampai orang-orang tuh pada bawa sajadah yang bisa nyender itu yang ya. Sampai ada yang duduk gitu. Ya kita tadinya mau sholat duduk, tapi di belakang kita ada nenek-nenek yang dia nggak duduk sholatnya. Kita kan gimana gitu ya. Mau dong. Jomponers gitu. Jadi tapi kita menikmati kok tarawih di sana, dan juga sholat tahajud di sana. Aku sempat sama Encut itu waktu kamu lagi nggak bisa sholat. Nah, aku sama Encut di sana sholat tahajud. Itu doa kunutnya Masya Allah sesudah itu 45 menit sampai 50 menit itu ada, dan dia selalu nangis. Wafu'ani itu dia selalu nangis di situ. Aku nggak ngerti kenapa, karena aku belum tahu artinya. Tapi Ampuni aku. iya, wafu'ani. Kata-kata yang ada kata-kata ampun itu Minta ampun. Iya, Minta ampun. wafu'ani itu dia nangis. Dan ketika dia nangis itu nggak tahu kenapa itu automatically bikin nular gitu. Jadi yang tadinya kita udah nangis gitu, apalagi Nita kan sebenarnya susah ya, tapi kalau susah yang nangis gitu di depan orang. Tapi itu langsung keluar sendiri gitu air matanya. I don't know why gitu. Jadi begitu kalau kita di sana. Mungkin sama aja ya sama Bang Wilan juga, sama Anggi juga gitu. Kita sama pengalamannya. Terus ada cerita lucu nggak? Oh ada, kalau cerita lucu ada. Ini mau dari siapa nih? Dari Anggi dulu deh ya. Karena aku sempat berhalangan di Mekah, nggak dapet tawaf wada, jadi tawafnya nyusul di Madinah. Kepala aku Ceritain dong kenapa sampai kepalanya bisa tahu. gara-gara ngopi, gara-gara kurang tidur kan. Ya udah, emang kurang ibadah juga sih karena lagi halangan cewek.
Jadi karena dia minum kopi, dia tuh nggak boleh kafein ya. Dia sangat intoleran dengan kafein. Anggi tuh intoleran kafein. Kalau Nita kan intoleran laktosa, intoleran. Kalau dia kafein. Jadi kebetulan dia minumlah kopi abangnya. Dan Kopi aku itu, kopi aku. Oh, kopi kamu ya? Memang aku beli. Kamu udah tahu. Mati emang. Jadi dia cari masalah sendiri. Setelah minum kopi dia, Mbak, kok pusing ya? Oh iya, malamnya dia ke kamar kita kan kamar ada bertiga sama adiknya. Dia tidur. Pak, kok aku pusing ya, Mbak? Muter ya? Kok muter ya? Atas muter. Jadi kok muter ya, Mbak? Katanya. Hah? Nggih, aku lah. Kita baru pulang dari ini Masjid Nabawi. Coba bentar Mbak, katanya kayaknya aku pusing deh. Dia keluar dia kan. Kok lama nggak pulang-pulang, Gi? Aku ke ruang tamu. Gi, kamu kenapa? Dia nggak tahu Mbak. Aku pusing banget, Mbak. Pusing. Wow, pusing. Tapi kita bingung dia kenapa gitu. Bener-bener yang dia tuh intinya kalau bebaring kamu pusing. Jadi dia bisa aja duduk. Sebenarnya nggak pusing, lebih ke kepala muter. Pusingnya nggak kerasa, jadi itu yang bikin frustasi. Makanya aku bilang tawafnya ketinggalan. Itu belum masuk Ke Fuada. kisah percintaan. Emang enggak. Kalau Mbak gimana? Kalau aku itu semua orang ketawa dan ini kejadiannya adalah kita ketemu sama orang Afrika ya. Orang Afrikanya baik sekali. Iya. Kita dikasih gelang. Lalu Habibati. Kita itu udah ibu-ibu loh. Kan Habibati tetap. Cantik kok, cantik. Nah, terus ini kan Nita kan memang backgroundnya memang di keluarga, maksudnya keluarga inti ya, ayah ibu gitu kan tidak pernah menceritakan apapun tentang sholat jenazah kan, dan tidak pernah menceritakan apapun tentang sholat lah, semua sholat tidak pernah diceritakan kan. Jadi Nita memang tidak pernah ikut sholat jenazah sama sekali seumur hidup. Baru kemarin waktu di Masjidil Haram. Dan ternyata di Masjidil Haram itu setiap selesai sholat fardu diikuti oleh sholat jenazah langsung. Setiap kali. Jadi ada 5 kali sholat fardu, ada juga 5 kali sholat jenazah. Nah, sholat jenazah kan 4 kali takbir ya. Aku nggak ngerti bahasa Arab, itu yang satu. Aku udah mimpin padahal niatnya. Dia sudah mimpin niatnya. Aku niatnya udah kan. Udah Tapi mimpin. kan bahasa Indonesianya aku nggak ngerti kan gitu. Jadi arbaannya itu aku pikir adalah seperti sholat zuhur 4 rakaat. Ya dah. Iya, aku udah mimpin gitu kan niatnya. Salahnya aku nggak aku jelasin. Kalau itu iya. Iya, kan aku nggak ngerti bahasa Arab, Abang. Iya. Jadi aku nggak ngerti. Akhirnya Allahu Akbar sekali. Praktek nih kita. Ayo coba praktek dulu. Allahu Akbar bilang cepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku. Sama ruku. Rukunya gimana tuh sekali pas Allahu Akbar. Ruku. Ibu di samping juga lari. Oh, orang tua kamu di samping. Enggak, ibu Afrika, orang Afrika. Orang Afrika baik kan. Setelah jadi dua-dua mereka, jadi aku ibarat orang yang jadi aku tuh kayak orang yang ngantuk gedebung mau jatuh gitu, tiba-tiba ditarik dua orang gini. Terus aku bingung kan, awalnya kan aku bingung nih kenapa ditarik gitu kan. Terus kan nggak bisa ngomong kan lagi posisi sholat gitu. Terus kayak Allahu Akbar kata lagi. Pas Allahu Akbarnya itu aku nunggu dulu orang Allahu Akbar dulu deh daripada nanti ketarik lagi. Allahu Akbar. Aku bingung di situ sebenarnya. Hah, masih gitu lagi. Jadi pas takbir yang kedua takbir yang kedua kan aku ruku nih. Takbir ketiga aku masih bingung sebenarnya, Bang. Masih bertanya-tanya kenapa takbir lagi gitu. Karena aku nggak ngeh yang niatnya tadi kan 4 kali takbir. Aku pikirnya tuh arba kata ini kan. Terus nggak ada sujudnya juga kan, Gi. Jadi bener-bener kayak setelah itu nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku kayak setelah ini takbir yang ketiga, aku biarin dulu, pokoknya orang dulu takbir gitu kan. Aku lihat Anggi. Oh, oke, lagi. Terus yang keempat, oh, oke, lagi. Terus sudah selesai, kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung kayak, hah, kok kayak gitu? Baru ketawa mereka, Mama tadi gak sujud. Terus yang di Afrika juga, we don't do that in this salah, gitu-gitu dia. Jadi kayak, aku jadi kayak, ya Allah malu gitu. Di
Di Turki itu ada mas pas baca di Hagia Sophia juga kan pas surat Kayaknya kalau untuk Nita sendiri itu belum sampai ke sana deh pemahamannya, karena untuk menjalankan yang fardu dan sunnah yang general aja aku merasa itu sudah on top of the top of me lah gitu ya. Kalau untuk ke sana kayaknya aku belum bisa dan butuh dibimbing kayaknya, makanya tolonglah segera gitu ya sinamotnya diantar ke rumah gitu. Tolong segera Jadi gitu kenapa loh. Pak Ustadz sholat jenazah cuma takbir doang? Iya, jadi kenapa? Kan kita kan cuma menyembah kepada Allah. Iya. Kalau jenazah itu kan Enggak. Nah kalau sujud nanti kita Iya benar, ya udah sampaikan Farhan benar. Jadi ada hikmahnya. logikanya juga ke situ. Ada hikmahnya salah satu hikmahnya kan sebenarnya apa ya? Itu kan cuman baca doa doang kan. Baca doa untuk kebaikan. bagian jenazah. Jadi itu sholawat ala Rasul, sholawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus habis itu ya mendoakan mayit. Udah itu doang. Jadi kalau Dari Mas Bras ini cerita lucunya apa? nggak ada, yang ada cerita haru semuanya, nangis saya yang ada di Saudi Arabia. Ya paling enggak seru hidupnya. ya paling ketemu jamaah doang. Ya nggak lucu juga sih. Jadi sering Lu karena tuh ada loh yang kita terdampar di mana? di tempat bus, yang kita terdampar gara-gara naik bus bertiga. Oh iya. Gimana? Tolong ya, ternyata obat-obat apa lah. Tolong ya. Enggak nih, di sini bisnya yang ini nih, kamu nggak tahu. Orang-orang IPB. Ya, Ya orang-orang IPB India, Pakistan, Bangladesh. Nah, intinya tuh kamu lagi sedih ya, lagi ada masalah gitu. Terus habis itu, Hancur. Yang mana? pokoknya mereka berdua lah, di antara mereka. Terus habis itu ya udah kita pulang, niatnya mau beli es krim. Ternyata aku belum ngambil duit. Dan kalau di Turki kan enak ya, hampir semua bahkan warung kecil aja tuh bisa temasis, bisa kontakless kan, bisa pakai kartu Visa Mastercard. Di Saudi boro-boro, jarang ada yang kebanyakan cash. Beberapa bisa kontakless. Nah, ketika itu nggak bawa realnya udah habis gitu kan, harus ngambil duit dulu. Belum ada duit, akhirnya ya udah kita pulang. Terus nggak dapat taksi di dekat depan hotel Rayana ya. Hotel apa sih namanya? Ajiat itu. Masih di Ajiat ya. Ajiat yang di belakang Zamzam Tower kan. Ya udah akhirnya nggak dapat taksi, sekalinya dapat minta 100 real. Pikam ya ami mi areal. Mi areal matamu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Di dalam hati tuh kayak gitu. Mi areal nanti yang tuh diikat ya nih. enggak. Apa namanya? Bikam ya ami ila hazal makan bla gitu kan, nunjukin Gmaps gitu. Mi areal. Kan aku tanya ke kalian, mi areal gimana? Enggak lah, mi areal itu 400.000 loh ya. Itu udah dapat tiket pesawat Jakarta Jogja itu. Seharusnya berapa? Harusnya sih standarnya 20. 20 30. Harusnya. Nah, terus habis itu itu homsin lah ya. Terus habis itu akhirnya kita sepakat naik bis merah kan, yang apa namanya, kita ke area. Oh, bis merah kan? Iya mas. Iya kan? Nakal namanya kalau di Saudi, istilahnya nakal ya. Kita naik nakal itu ke daerah tempat yang mana nggak tahu. Terus habis itu kita nyari taksi juga minta mi'ah. Di sana juga minta mi'ah. Mau nyariin seger-seger dulu. Iya, mau nyari seger-seger, akhirnya dapat kan. Kita minum kayak orange juice gitu kan, yang harganya Ke toko obat. itu sebenarnya bukan toko obat. Ternyata itu tuh pesta. Itu pesta dan itu tuh gratis. Kemarin itu yang aku dengar dari mereka nggak ada tempat. Dawa, mereka ngomong dawa. Dawa, emang mereka ngomong dawa. Jam-jam. Mereka ngomong dawa. Kan isyhada kan? Inta takalam isyhada kan? Isyhada. Dawa. Oh, nggak tahu lah, lupakan lah pokoknya gitu. Kita berdua, oh dawa, gitu berdua kan kayak gitu. Dawa gitu. Apa tuh obat-obatan Iya. gitu. Ya, tapi Oke. bukan obat-obatan. Kan yang kita tanya itu makan apa isyhada? Isyhada yang merujuk ke ininya ya, ke minumannya itu ya. Berarti yang kemarin itu. Nggak tahu, pokoknya mereka ada disclose dawa aja. Oke. Ya, skip. Nah, akhirnya kita nyari segar-segar, akhirnya dapat harga 5 real. Masih oke lah, 5 real tuh masih murah. Habis kita narik taksi, bikam mi'ah, semuanya bilang mi'ah, maaf mi'ah. Gini akhirnya dapat yang nawarin orang Pakistan, orang Urdu, dan
huwa la yatakallamuna Arabiyah and he don't speak English. So how we can communicate? We don't understand Urdu, nahnu la natakallam Urdu, and we don't speak, and they don't speak our language, gitu kan? Nah, even English ya, even he don't speak English kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah bingung. Ami, inta la takalam Arabi. Dia bilang kayak gini-gini. Kamu udah sekian tahun bla 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 gitu. Inta la takalam Arabi, bla 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 enggak. Dia bilang enggak. Akhirnya kita di taksi itu kita cuma bisa gibain kan. Yang akhirnya malah ketemu orang Turki. Random banget ketemu AB Turki. Ujung-ujungnya dia yang ngomong. Iya. Itu ada orang Turki. Assalamualaikum AB Ben Turki gitu kan. Ini orang yang bisa bahasa Turki di belakang nih. Terus Oh aku ya? iya kan kamu yang mau bahasa Turki kan. Ya udah terus akhirnya kan emang orang Arab itu suka meluk gitu. Emang suka meluk, dicium juga. Orang Arab tuh suka kayak gitu. Iya tangan. Terus dia minta tangan kita yang begini. Dia minta. Masa iya? Serius? Wah, mamnu itu nggak boleh itu. Kita panggil dan ngambil duit. Serius? Terus gimana lagi? Terus kita bilang kita nggak saling menyentuh. Kalau lagi aku bilang haram. Bahkan mereka nggak paham la loh. Dia bilang haram kita bilang haram. musliman kata dia, dia minta dipegang tangan kita. Karena kita surprise-nya adalah seperti saja istrinya 2 yang ya di Madinah kita ngomong ya. Kalau orang sana tuh kayak nanya istri berapa, itu kayaknya udah kayak ada mereka udah kebiasaan mereka gitu. Jadi kayak wajar bagi mereka kalau nanya ada berapa istrinya gitu. Terus dengan bangganya Li Isnen. Anak Isnen. Jadi pentara. Padahal cuma supir taksi loh. Lu kagak usah Karo, lu satu aja kagak ada, ditinggal. Itu bukan cerita lucu sih sebenarnya. Ya itu lucu lah, Bang. Karena kita tidak bisa berkomunikasi sama supir taksi itu. Gini, lucunya di mana? Lucunya di sini. Kita pergi jauh-jauh ke Arab, ketemunya orang Pakistan, nggak bisa bahasa Arab, dan ketemu orang Turki. Jadi Ngomongnya malah bahasa Turki. bahasa Turki kayak abi ateme biliyor musun? Yani bu taraftan yüksek. Dia ngejelasin pakai bahasa Turki. Jadi kayak Itu kocak sih, di luar nalar gitu loh. Bisa-bisanya ketemu. Orang Tapi emang Turki, ya. jamaah Turki emang banyak sih. Ketika itu jamaah. Banyak. Iya, tapi ini kan kita waktu itu nggak ada orang sama sekali. Random banget ya. Iya, random itu. oh ada satu kejadian yang paling lucu lagi di saat tawaf wada itu hanya Anita, Anggi kan lagi nggak bisa sholat ya waktu itu. Jadi ada Anita sama orang tuanya Anggi sama adiknya Anggi. Ada ibu-ibu orang Maroko ya. Jadi kan posisinya walaupun tawaf wada ini udah selesai Ramadan tapi masih banyak gitu. Kayaknya orang-orang juga sepemikiran dengan kita yang ikut-ikutan tawaf wada juga gitu karena mau pulang. Jadi ada ibu dia udah tahu tawaf ya di bawah lagi di mataf itu kan rame ya segede dempetan. Dia di depan Nita dia ngomong gini, don't touch me, if you walk properly you will not touch me, this is can going well. Like gimana caranya Bu ini tawaf di mataf di bawah lagi udah selesai Ramadan kayak gini. Don't touch me gitu loh. Bahkan 4 mazhab aja setuju wudunya tidak batal walaupun bersentuhan. Gimana ceritanya ibu mau don't touch me gitu, tidak kesentuh. Bu 4 mazhab nih, 4 imam besar nih setuju sepakat gitu kalau wudunya tidak akan batal gitu kalau bersentuhan di Masjidil Haram, apalagi di tempat mataf gitu. Gimana caranya don't touch me gitu. Jadi dia ngomong ke Dita tuh benar-benar. Jadi maju lagi kan kita kan. Itu nggak nyentuh dia bawa bundelan gitu loh kayak bag gitu kan. Jadi kesentuh lah dikit ya kan. I said don't touch me, stay away. Gitu. Dia mau menghindar gimana Bang? Soalnya udah lagi padat gini kan, ngikutin arus kan kita. Ini ya pas habis Ramadan ya? Iya, tak apa ada udah sawal, tapi tetap dia ngomongnya don't touch me gitu. Makanya Bu, bisa nggak kalau tawafnya ibu di atas aja gitu, di atas Ka'bah langsung biar nggak ada don't touch me gitu. Jadi itu dong. Aku sama jadi bilang, aku sama adiknya Anggi tuh ketawa. Adiknya Anggi, Mbak dia bilang apa katanya? Dia bilang apa katanya? Don't touch me katanya jangan sentuh. Ibu juga ketawa loh di situ. Gimana don't touch me ya Kak kata dia. Bener-bener itu kocak banget sih. Kalau Nita 2 itu sih, salat jenazah ruku dan don't touch me. Gitu. Apa lagi Mas? Lagi ya.
Apalagi pertanyaannya? Ah nggak pro nih, dibully nih. Kebanyakan hanya biaya Udah umroh sih, sih. Udah. Jadi tentang tahu. Ini sih kebanyakan hanya biaya umroh. Tadi ada yang pertanyaannya ini loh, gimana kalau orang Kristen itu ke Mekah? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada batas haram. Pulang tapi jadi mualaf gitu. Ada batas suci. Jadi Kalau gitu aja kali ya Bapak ya. Berarti aku bawa belikan tiket ke sini kan Dipaksa. sudah. Nanti pas sudah aku bilang Pak kita transit di jalan dulu, tapi Bapak nggak bisa masuk kalau nggak bisa Islam gitu. jangan menjebak lah, nggak boleh lah kayak gitu. Kalau di Jeddah masih bisa. Jeddah masih bisa. Ya, di Mekahnya ya. Bahkan tahu nggak yang buat jam Zam-Zam Tower itu kan non Islam. Iya. Dia nggak bisa masuk sana loh. Jadi masangnya itu by Zoom, entah Zoom atau pokoknya video conference gitu. Dia nggak Masang. mau gitu. Termasuk yang Nggak mau. marmernya juga kan? Marmernya. Marmernya Muslim, orang Mesir itu, orang Mesir. Oh, iya. Atau dokter siapa gitu yang arsitekturnya masih dilarang kan, nggak tahu juga nama beliau siapa. Yang nggak mau dibayar. Mm-mm. Kayaknya udah. Pertanyaan itu lebih seputar biaya umroh yang tadi sudah kita jelaskan. Udah jawab semua sih mudah-mudahan. Nih, kalau Kristen tapi mau ke Mekah gimana Kak? Saya tadi. Kalau ke Mekah itu nggak bisa tadi seperti yang dibilang Mas Wildan. Tapi kalau ke Jeddahnya berarti bisa pasiennya. Tapi ke Mekahnya nggak bisa. Kak, cara buat visanya kayak mana? Masih awam banget aku Kak. Oke, ini kayaknya Nita aja yang jawab ya. Jadi buat visanya itu adalah kalau kalian belum pernah umroh sama sekali, Nita sarankan memang buatlah visa umroh bukan visa turis. Seperti Mas Wildan, karena satu belum tentu bisa approve. Yang kedua, kalaupun approve nanti di sananya mungkin akan sedikit lebih lama interogasi di imigrasi ya Mas ya. Ya, apalagi berangkat dari Indo. Ya apalagi kalau berangkat dari Indo. Dan kalau kalian nanti tiba-tiba udah ambil miko terus sudah pakaian umroh ternyata tidak approve di imigrasi, itu akan mempersulit. Jadi pakailah visa umroh memang. Kalau visa umroh itu nanti bisa hubungin Nita. Visa umrohnya nanti langsung jadi 30 menit ya Mas ya. Harganya sama kayak kita kemarin 250 USD. Tapi nanti Pastikan dulu orang yang ya bantu nggak bermasalah. betul. Jadi saya juga nanti nggak akan sembarangan untuk approve orang. Jadi kalau misalnya memang dia benar-benar mau umroh, pasti akan saya bantu. Tapi kalau orangnya umroh sekalian jadi TKW, kayaknya nggak akan deh saya bantu ya. Tolong. Karena begini teman-teman, saya pernah belajar dari pengalaman saya sendiri bahwa kepercayaan itu begitu mahal harganya gitu. Jadi kalau kamu dapatkan itu dari seseorang gitu, itu sangat mudah kamu mendapatkannya. Tapi membuktikan bahwa orang itu tidak salah mempercayai kamu, itu pilihan kamu. Gitu. Jadi mempertahankan itu sangat susah gitu. Even kamu sedikit saja buat kesalahan, bukan kesalahan, sedikit saja kamu mengkhianati kepercayaan itu, maka dia tidak akan pernah mempercayai kamu seperti awal dia mempercayai kamu. Karena udah lost respect. Yes, like that. Jadi itu pengalaman dari Nita sendiri. Jadi that's why sekarang kalau Nita ketemu orang baru gitu ya, berusaha tidak mengecewakan orang itu gitu. Karena dia sudah percaya. Termasuk buat teman-teman yang mau apply visa umroh, jangan macem-macem. Iya, jangan macam-macam juga. Ya kan banyak. Kalau umroh ya udah umroh lah. diselewengkan visanya untuk kerja untuk ini. Kan nanti muasasahnya yang kena nanti. Jadi intinya gini aja teman-teman, niatnya kan umroh nih. Kalau niat kalian sudah bersih, tapi nanti kalian nodai dengan tingkah laku yang di sana, dengan misalnya jadi TKW dan sebagainya, atau bekerja atau tidak sesuai niat awal gitu, percayalah itu pasti tidak akan dimudahkan. Begitu. Karena Nita sama Anggi udah apa ya namanya, sudah mengalami sendiri ketika memang niat kita tuh pure yang ya benar-benar umroh, bahkan kita sama-sama berdua nggak tahu apa-apa, tapi Allah itu memudahkan semuanya. Alhamdulillahnya kita tuh check-in di bandara Istanbul nggak ada masalah. Lalu kita yang tadinya niatnya untuk mandiri semuanya aja, tiba-tiba ada temannya Mas Wildan yang menawarkan untuk memotong pipi kita. Kita nggak bayar sama sekali ya, kita nggak bayar sama sekali. Dari awal nyampe itu. Ya, kita dari awal nyampe itu kita dapat tiket kereta murah dari Bandara Jeddah ke Mekah ya. Kita dapat murah 50 rial yang dia. Iya, 60 atau 50 gitu.
Lalu sampai di stasiun keretanya juga kita dijemput. Lalu umrah pertama dan kedua dimutawifin. Jadi benar-benar kayak dibantu, ditolong ketika kita nggak bawa makanan apapun di Masjidil Haram, kita dapat makanan untuk buka puasa. Begitu pulang ke sini, tadinya tiket kita harusnya transit di Riyadh, kita harusnya 8 jam udah nggak tahu ngapain di Riyadh, tiba-tiba tiket kita di charge ke yang direct flight. Jadi darinya kita harus ke Riyadh dulu baru ke Istanbul, kita langsung dari Jeddah ke Istanbul, nggak usah harus capek-capek. Mungkin Allah Gimana ceritanya bisa kayak gitu? ya kita nggak tahu, benar-benar kita udah check in, udah semuanya, kita udah di ruang tunggu yang gitu, udah siap-siap untuk mau ke Riyadh, tiba-tiba kita dipanggil, dibilang kalau tiket kita di approve ke yang lebih tinggi, maksudnya kita langsung direct aja dari Jeddah ke Istanbul. Kita di charge karena orang yang tujuan ke Riyadh udah membludak. Oh iya. Tapi itu kan istilahnya Domestik. manusiawinya seperti itu ya. Pas mendengar itu. Pertolongan dari Allahnya, atau mungkin dia Kayak ada aja gitu alasan. ada aja yang Kita buat dapat Allah itu untuk kemudahan. dapat kemudahan, karena kita memang udah capek banget kan, kita udah nggak punya energi yang oleh ke ya Allah pengen cepat sampai rumah, tak langsung kita dipanggil Anita, Angina gitu. Oh turnip. Enggak, pertama mereka nyari ada yang ke Istanbul Oh enggak? iya gitu. dari Istanbul Terus gitu. aku kan denger kan, aku balik. Wah, apa tuh gitu. Jadi kita akhirnya kita nggak usah ke Riyadh, padahal kita tadinya udah mikir kita di Riyadh ngapain 8 jam ya kan. Akhirnya kita harusnya nyampe di sini tanggal 1, sampainya tanggal 30. Dan itu pagi, nggak nyampe sore. Harusnya kita sore kan, kita harusnya nyampe di Istanbul jam 3 landingnya. Kita jam 11 sudah nyampe sini, udah hey Udah nyampe dari beliau. Duluan nyampe dari beliau, harusnya beliau duluan nyampe, tapi kita jadi memang dimudahkan. Lalu air zam-zam juga yang yang kita seharusnya sudah over, nggak ada Udah pasrah. udah pasrah, akhirnya Karena kita di PHP-in. katanya Dizolimin kita. Dan kita bagasi overload juga nggak ditanya kan yang Iya. kita overload bagasi lo pulang-pulang. Kalau dia biasanya nggak ditanya. Nggak ditanyain sama sekali. ditanyain. Allah air zam-zam juga diberikan gratis, dan masya Allah pokoknya banyak hal-hal kecil yang kita itu nggak sangka tapi kita bisa lakukan. Oh iya, untuk megang Ka'bah dan ke makam Ibrahim itu juga. Jadi Nita sama Anggi kan cuman berdua ya tawaf sunnah waktu itu. Jadi benar-benar kayak ngelihat semua orang-orang di sana itu kan gede-gede postur tubuhnya yang kita kecil nih, termasuk mini banget nih kita di sana tawaf, dan rasanya untuk menyentuh Ka'bah itu harus berlomba-lomba berdempetan sama orang-orang, apalagi banyak kan cowok yang kalau udah di sekitar putaran 2 lapis terakhir tuh kayaknya susah gitu. Tapi masya Allahnya itu putaran ketiga Nita tuh bilang ya Allah pengen menyentuh Ka'bah gitu kan. Sampai udah niatin di putaran ketiga sampai putaran ke-7 tawaf sunnah kita pegang terus tak megang, dan itu mudah masya Allah. Kalau dibayangkan lagi kita ngelihat layar TV yang masih padat gitu, yang kayaknya nggak mungkin nggak sih kita bisa sampai ke lapisan yang megang, dan itu nggak cuma semenit 2 menit bang, lama yang benar-benar lama sampai bisa sujud di Ka'bah, maksudnya tangan kita gini. Lalu aku sampai bikin video ya kan, kalau teman-teman lihat itu saking udah sering dan lamanya gitu. Lalu ke makam Ibrahim yang ada telapak jejak kaki Nabi Ibrahim, nah itu juga lama. Tapi ada satu yang bikin sedih, Nita nggak bisa nyentuh, belum dapat rezeki ya nyentuh Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, dan nggak bisa Hajar Ismail karena ditutup waktu Ramadannya. Jadi ya begitu. Kalau di Raudhah, alhamdulillahnya Nita masuk ke Raudhah, bisa sholat di Raudhah gitu. Kalau Anggi waktu itu lagi nggak bisa sholat, jadi nggak dapet Raudhah. Belum. Sedih banget. Iya, ya, emang harus ini balik lagi. Januari kita kesana lagi ya Anggi ya. Sedih banget aku, iya. Insya Allah ya. Ya kalender murah tuh Januari. Iya. Kita kayaknya gimana? Ramadan lagi. Kayaknya kalau Ramadan kita Ntar dulu deh. takutnya Hijr Ismail nggak dibuka Budgetnya lagi. juga, Satu Hijr Ismail nggak dibuka lagi Iya. kan. Jadi kita maunya kalau bisa Hijr Ismailnya dapat gitu. Kebetulan Januari kan juga itu low season ya, karena dingin, musim dingin satu. Yang kedua insya Allah kan udah selesai ya nih wisuda. Jadi kita nanti mau bawa ibu ke sini, mau bawa ayah juga karena Nita wisuda. Lalu nanti pulangnya mau umroh sama ibu. Kalau ayah mau ikut umroh juga, alhamdulillah. Insya Allah doain aja teman-teman. Manasik realitanya di lapangan beda. Kan ada beberapa case yang
nggak dibahas di manasik. Kayak sa'i itu kan gimana cara ngitung sa'i itu kan kadang-kadang pusing kan. Startnya dari mana? Sa'i itu kan yang paling pusing kan. Start sa'i itu dari mana gitu. Start tawaf tuh dari mana? Itu kan di apa ya, di apa namanya, di manasik kan dibahas tapi kan kita nggak ngelihat langsung gitu loh. Nih, ada cerita lucu nih. Ini jangan sepele loh. Ini baru pertama kali umroh keduanya langsung jadi mutawifah. Umroh ketiga ya, Gi. Umroh ketiga jadi mutawifah. Tapi mutawifahnya aduh kayaknya belum. Gimana, Gi? Jadi waktu itu aku kan nggak ikut umroh tuh karena lagi halangan kan. Dia sama abang-abang aku bertiga sama adik aku. Terus tiba-tiba subuh-subuh ada yang ngechat, Gi, ini kalau sa'i gimana sih putarannya? Hah? Mulainya dari mana gitu? Udah dihitung kan, kita masuk tuh udah dihitung. Aku kan bingung ya. Enggak, jadi mulainya tuh yang ada tulisan startnya, bundaran itu, nanjaknya itu kan. Nah dia tadinya berdebat sama abang aku kalau udah bisa mulai gitu kan. Terus sama abang aku disuruh apa? Disuruh ngitung. Oh itu coba gitu itu. Ulang lagi. Kan dari Bukit Sofanya itu. Iya. Jadi aku gini. Jadi ketika kita masuk itu kebetulan udah sedikit lagi di tanda lampu hijau, di lampu hijau. Nah, aku tuh mikirnya gini, apakah dari sini mulainya, apa dari yang gunung itu? Karena waktu kita sa'i pertama dan kedua kita itu di atas yang Anggi, jadi nggak yang ada gunung-gunungnya itu, cuma ada bundaran. Sedangkan aku sa'i sama abangnya Anggi itu ada di bawah yang ada gunung Marwahnya itu, gunung Safa atau Marwah? Safa. Jadi masih kelihatan ada bukit-bukitnya itu loh. Jadi aku di situ dari mana ini mulai? Jadi kita tuh startnya tuh kan Safa, nanti berhentinya di Marwah gitu kan? Aku merasa umrah pertama kan capek banget ya. Itu tuh aku kurang putaran. Kurang sa'i, aku perhitungannya kurang. Kan aku kan ngitungnya di HP. Kadang-kadang pasti capek banget ya ngitung di HP. Udah ngerasa aku tuh udah 7 gitu. Akhirnya keluar. Kok perasaan belum lengkap ya ngeliat HP. Astagfirullah, baru 6, baru 5. Kurang 1 putaran lagi. Itu aku ngulang. Jadi nambah 1 putaran lagi. Makanya tadi aku bilang cerita di awal, umrohku pertama itu benar-benar kondisinya capek banget. Kurang puas gitulah. Nah akhirnya ngulang umroh lagi, tapi nggak apa-apa kalau semisal kurang kayak gitu ya, selama kan kita belum tahallul kan. Ketika itu alhamdulillahnya belum tahallul, jadi udah beruntungnya ketika tuh bingung nyari gunting, ini nggak ada yang bawa gunting apa ya orang-orang ini. Adanya sekali orang bawa gunting minta asro real, minta 10 real. Nggak ada yang bawa gunting apa, akhirnya ya udah alhamdulillah karena gara-gara itu sakit lah kalau jabut sendiri. Nah akhirnya ya udah baru ingat, oh iya astagfirullah, nih kurang 1 putaran lagi gitu. Jadi pakai mutawif kalau baru pertama kali umroh. Aku setuju, nanti kita ada satu sesi atau part 2-nya ya. Part 2-nya kita akan bahas tentang tata cara umroh kalau mau mandiri atau backpacker gitu. Karena aku juga mau kasih tahu ada beberapa paham pendapat berbeda tentang yang, kan ada yang bilang kita nggak boleh saling potong rambut untuk yang tahallul, baik cewek atau perempuan Pak. Tapi ada yang mereka saling potong malah gitu. Terus nanti itu gimana, nanti bisa dibahas dibantu sama Mas Gula. Tapi nanti aja kita ceritakan di part 2 lengkap bagaimana tata cara umroh mulai dari berangkat, ambil mikot dan sebagainya gitu ya. Apalagi kan ada Nita yang mewakili perempuan, saya mewakili laki-laki. Dan ada Nita yang mewakili perempuan sekaligus newbie dan benar-benar newbie sekali. Pokoknya jangan sampai kalian sholat jenazah ruku ya. Itu sih. Jangan sampai umroh ngoleksi dam. Iya itu. Jangan tahu ada di Madinah. Jadi nanti kita satu-satu kasih ini ya. Jadi satu-satu kasih apa conclusion gitu ya. Oke. Lanjut, masih lagi? Udah? Kita udah lama. Udah. Oke. Iya, jadi untuk part 1-nya kita mungkin sudahi sampai di sini. Nanti kita lanjut untuk part 2-nya bareng-bareng lagi as soon as possible pastinya. Mungkin ada close statement ya, statement close dari teman-teman semuanya. Kalau dari Nita itu jangan sampai kamu ruku di sholat jenazah. Lagi? Jangan tawafada di Madinah. Boleh panjang nggak? Enggak. Oh ya udah. Bingung juga mau ngomong apa ya. Pokoknya kalau mau umroh niatin dulu lah. Allah selalu punya jalan untuk hamba-hambanya. Coba untuk pasnya apa? Kurang lebih sama kayak Ustaz juga. Nggak boleh sama. Nah, dari kita bertiga ini gimana pandangan ente dan itu jadikan konsisten?
Ya kan sama sih. Oh enggak, aku punya jangan tawaf di Hagia Sophia gitu dong. Coba. Dia pernah deh. Ayo jatuh. Lanjut. Lanjut aja. Closing statementnya dari host dong. Jangan tawaf di Hagia Sophia. Tahu ini aja Karena nggak ada Ka'bah di sana. Nggak Ada adventure-nya. nggak bisa lihat Kak makan di Hagia Sophia. Tapi enaknya kalau kayak Sofia, sayanya ke Nur Muhammad. Oh, saya jangan Muhammad. Amoy. Di sana juga ada loh restoran Malaysia, jangan salah ya dia. Ada. Nur Muhammad juga. Tapi rasanya nggak kayak Nur Muhammad. Nur Muhammad juga, itu cabang Nur Muhammad. Begitu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang mau umroh diniatkan lagi, viewer diluruskan niatnya. Lillah karena Allah Ta'ala. Dan juga kalau bisa pergilah berangkat bersama kekasih dan orang tercinta. Kekasih bukan hanya pasangan, tapi orang tua juga, ibu, ayah, itu kekasih. Jadi kalau bisa berangkat dengan orang-orang terkasih, orang-orang tersayang, itu lebih afdol ya Anggi ya. Nita sempat berpikir kayak, ya Allah, apakah aku bisa seperti Anggi melihat ayah dan ibu dan bisa foto bersama sekeluarga di depan Ka'bah gitu. But I hope it will be happening in one day. Kayak gitu teman-teman. So thank you semuanya. Itu dulu dari kita bertiga. Memang bertiga yang umroh maksudnya ceritanya. Saya kembalikan lagi ke host kita yang kece. Terima kasih. Saya mewakili Arnita. Mohon undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part 2 dan selanjutnya.